Halo Sobat Nime, kalau komen itu yang baik-baik saja, jangan yang aneh-aneh. Nanti yang ada malah kena spam dan gak bakal Bang Jack bales. Yang menarik aja lah, biar kita bisa adu bacot di sana. Dalam kesempatan kali ini Bang Jack bahas Martial Peak part kedua. Langsung aja yuk kita gas. Part kedua dimulai dari chapter 25. Terlihatlah Yang Kai yang berhasil mengalahkan seseorang untuk pertama kali dalam hidupnya dalam latih tanding. Bahkan Drakhal, petugas yang tugasnya mencatat perkembangan siswa yang ada di sana pun terkejut. Bahkan ia sampai kehilangan fokus dan terjatuh dari atas pohon tempat ia memantau Yang Kai. Ia menyalahkan Yang Kai karena membuatnya sampai kehilangan fokus dan terjatuh. Yang mengejutkannya, ia melihat Yang Kai dapat menggunakan ki dan seharusnya kini Yang Kai sudah berada di lapisan level 4. Tapi yang membuatnya bertambah bingung kalau Yang Kai beberapa hari lalu masih berada di level 3. Kini sudah berada di level 4 sejak hilang beberapa hari. Walaupun Yang Kai tidak menang dengan mudah, ia bahkan terluka di bagian lengannya. Tapi hal itu pun tetap saja mengejutkan semua pihak. Siswa Su ini pun menuding kalau Yang Kai berbuat curang dalam latih tanding itu. Tapi Yang Kai pun menolak kalau ia dibilang curang, karena kalian menuduh Yang Kai tanpa bukti. Walaupun kita semua tahu Yang Kai memang curang karena memiliki buku hitam ajaib itu. Salah satu siswa lainnya pun berbisik kepada Su. Ia mengatakan mungkin mereka salah informasi tentang Yang Kai, si pria yang selalu kalah. Tapi ia tetap menolaknya. Ia tetap beranggapan kalau Yang Kai bisa menang karena temannya itu lengah dan terlalu ceroboh. Ia pun memutuskan untuk pergi dan sebelum pergi ia pun memberikan suatu peringatan kalau Yang Kai tidak akan memiliki keberuntungan di lain waktu. Lalu ia pun beranjak pergi. Dari pertarungan itu, Yang Kai sendiri pun tidak merasa puas. Ia merasa kalau ia dapat berbuat lebih baik seharusnya. Ia juga menganggap pertarungan tadi hanyalah membuang-buang waktu yang seharusnya dapat ia gunakan untuk berlatih. Setelahnya, Yang Kai pun pergi menuju tempat pemandian. Tapi si gadis Drakhal ini pun mengikuti kemana Yang Kai pergi, karena ia ingin tahu saat Yang Kai melakukan kultivasi. Karena saat melakukan kultivasi, maka Yang Kai akan terlihat berada di lapisan level berapa. Tapi si gadis Drakhal ini yang mengintip Yang Kai membuat wajahnya menjadi merah, karena ia melihat Yang Kai yang sedang mandi. Ia yang menggerutu karena melihat Yang Kai bisa-bisanya telanjang di tanah sekte di siang bolong. Tapi ia pun tetap melakukan intip-intipnya. Setelah selesai mandi, kini Yang Kai kembali melanjutkan tugasnya. Ia pun menyapu pavilion lagi. Setelah ia selesai menyapu, ia pun kembali ke gubuknya. Di sana, ia memisahkan barang-barang herbal yang ia dapatkan kemarin dan menukar bajunya. Karena terlihat baju lamanya sudah tidak layak untuk dipakai. Ia juga berencana untuk kembali mencari herbal dan kembali untuk ditukar menjadi poin kontribusi. Setelah berkeliling untuk mencari tanaman herbal, kini Yang Kai kembali menuju aula kontribusi. Di sana ia mau menukarkan semua barang-barang herbalnya untuk menjadi poin kontribusi. Tapi sayangnya semua tanaman herbal yang Yang Kai bawa merupakan tanaman herbal tingkat rendah dan tidak berguna. Tapi karena Pak Tua ini kasihan dengan Yang Kai, ia pun memutuskan untuk mengambil beberapa saja untuk menghargai usaha Yang Kai. Setelah itu, Yang Kai pun terlihat memantau situasi sekitar dan secara bisik-bisik dia mengatakan kalau ia menemukan sesuatu yang menarik. Ia pun memberikan Pak Tua ini berupa jamur yang ia temui di sarang laba-laba. Pak Tua ini pun bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan jamur ini?" Pak Tua ini pun memberitahu kalau jamur ini bernama jamur darah dan termasuk herbal tier tingkat rendah.
Yang Kai yang mendengar itu pun ia sangat senang. Ia pikir ini adalah sesuatu hal yang sangat baik. Tapi begitu ia tahu harganya cuma 20 poin kontribusi, hal itu pun membuatnya kembali kecewa. Pak tua ini mengatakan kalau hal itu terjadi karena jamur ini masih cukup mudah, jadi nilai jualnya pun tidak sebagus itu. Yang Kai yang terdiam, ia sedang menghitung total jumlah poin kontribusi yang ia dapatkan dari hasil menjual barang-barang herbal, dan kini ia pun mendapatkan total 48 poin. Kini ia pun membutuhkan tanaman herbal jenis lainnya. Ia pun meminta tanaman herbal dan niat untuk membelinya kembali. Tapi begitu ia tahu harganya, ia pun menjadi sangat kesal. Karena sebelumnya ia hanya menjual dengan harga 1 poin. Kini ia yang ingin membelinya kembali harus membayar sekitar 10 poin. Hal itu pun tentu saja membuatnya sangat kesal. Dengan perasaan yang sangat menyesal, ia pun tetap membelinya kembali dengan harga 10 kali lipat lebih mahal. Di luar aula, ia pun bertemu dengan gadis Drakal ini. Gadis ini pun pergi menuju aula kontribusi. Ia pun bertanya bagaimana kabar dari masternya itu. Selain itu, terlihat jugalah wajah cantik yang ada di balik cadar yang selalu ia kenakan. Sedangkan Yang Kai, kini ia berada di gubuknya untuk membuat sesuatu dengan menggunakan tanaman herbal serta poci yang ia dapatkan dari buku ajaib itu. Yang Kai pun menggunakan tanaman herbal ini untuk membuat suatu aromaterapi. Ia pun berencana menaruh benda ini di samping tempat tidurnya, tapi ia yang menghirup terlalu banyak aroma ini membuatnya menjadi pusing dan merasa kalau semua energi yang ada di tubuhnya kini terkuras habis. Hal itu pun membuatnya kini harus pingsan untuk beberapa saat. Ia yang kembali terbangun dari pingsannya dan merasakan kalau kini tubuhnya semakin terasa lebih kuat dari sebelumnya. Pada malam harinya sebelum ia tidur, ia pun memikirkan tentang poin kontribusi yang sangat-sangat sedikit. Ia pun berpikir kalau poinnya cuma segitu tidak bakalan cukup untuk dirinya membeli barang-barang herbal lagi. Sedangkan di tempat lain, di tempat para siswa lainnya, si murid berbakat Shu ini pun sedang merenung. Ia merasa sangat kesal karena kalau bukan karena Yang Kai, ia pasti saat ini sedang bersama putri dari penjual beras itu. Ia pun meminta rekan-rekannya untuk segera bangun dan memberikannya sebuah ide untuk balas dendam kepada Yang Kai. Salah satu rekannya pun membisikkan sesuatu. Hal itu diperkirakan adalah sebuah rencana untuk menjebak Yang Kai. Pada pagi harinya, terlihatlah Yang Kai yang sedang melakukan aktivitas normalnya, yaitu menyapu pavilion ini. Tapi ada seseorang yang menghampirinya. Orang itu pun memastikan kalau Yang Kai adalah orang yang mengalahkan Zhou Hu dalam latih tanding kemarin, dan mengatakan kalau Yang Kai adalah orang yang sangat baik. Ia juga mengatakan kalau Zhou Hu merupakan orang jahat karena pernah menghinanya di waktu lampau. Inti dari pembicaraan yang berbelit-belit ini pun ia meminta Yang Kai untuk menemaninya latih tanding untuk mengajari teknik-teknik bela diri yang dimiliki oleh Yang Kai. Tapi Yang Kai pun menolaknya karena ia merasa sudah melakukan latih tanding beberapa hari lalu. Tapi siswa ini pun terus-terusan memaksa. Dia mengatakan tubuhnya akan kaku bila tidak latih tanding. Tapi Yang Kai pun tetap saja tidak mau. Siswa ini pun bingung bagaimana cara membujuk Yang Kai. Ia pun mengatakan kalau ia menang ia akan siap kehilangan apapun. Tapi Yang Kai pun tetap saja menolaknya dan mengatakan kalau ia mau latih tanding dengan Yang Kai, maka ia harus menunggu beberapa hari lagi. Siswa ini pun tidak habis akal. Ia mengatakan kalau Yang Kai pada saat itu ia pun ditantang. Kini Yang Kai bisa menantang seseorang, jadi tidak ada masalah dengan peraturan itu.
Yang Kai pun tidak tahu kalau ada peraturan seperti itu. Ia pun sudah lupa dengan hal itu karena sudah sangat lama sekali ia tidak pernah menantang seseorang. Jadi ia melupakan aturan itu. Yang Kai pun juga berkata, apa benar kalau misalnya Yang Kai kalah dalam pertarungan itu, maka siswa ini pun akan mengembalikan poin kontribusi yang ia miliki. Dan tentu saja permintaan Yang Kai pun dipenuhi oleh siswa ini karena tujuan pria ini adalah untuk memberi pelajaran terhadap Yang Kai. Ia bahkan ingin mengatakan kalau akan mengembalikannya 10 kali lipat. Tapi Yang Kai pun meminta suatu syarat. Ia pun membisikkan syarat yang ia minta. Ia juga mengatakan kalau persyaratan itu merepotkan, lebih baik tidak usah saja. Karena tujuan siswa ini untuk menghajar Yang Kai, ia pun tetap menyetujui permintaan Yang Kai dan pergi untuk menyiapkannya. Yang Kai yang berpikir polos, ia mengatakan kalau di dunia ini masih ada saja orang yang bersedia untuk dihajar. Padahal ia sudah menolaknya, tapi tetap saja menawarkan sesuatu hal yang sangat menarik. Mungkin kesempatan ini tidak akan ada lagi di masa depan. Siswa Shu ini yang ingin balas dendam, kini ia memperhatikan Yang Kai dari balik pohon bambu. Ia juga mendapatkan suatu pesan dari rekannya kalau temannya harus pergi ke aula kontribusi untuk mengambil beberapa tanaman herbal. Karena Yang Kai ingin berlatih jika mendapatkan tanaman itu. Siswa Shu ini pun berpikir kalau ini terlalu berlebihan. Kenapa harus memberikan Yang Kai 10 tanaman herbal? Padahal kalau Yang Kai kalah, ia cuma kehilangan 1 poin saja. Rekannya pun menjawab hal itu terjadi karena pria itu telah berjanji akan memberikannya 10 kali lipat. Dan itu salah pria ini sendiri. Siswa Shu ini pun setuju saja selama itu untuk memberikan Yang Kai suatu pelajaran berharga. Harga 10 herbal tidak ada apa-apanya. Yang Kai yang sedang menyapu di dekat hutan bambu kembali didatangi oleh siswa ini. Ia datang sembari menggerutu karena tanaman herbal ini ternyata sangat mahal. Ia yang datang menghampiri Yang Kai langsung saja memberikannya. Ia mengatakan apakah kita bisa latih tanding sekarang. Karena Yang Kai sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, kini ia pun bersedia untuk latih tanding. Latih tanding mereka pun akhirnya segera dimulai. Siswa ini pun terlihat sangat percaya diri untuk melawan Yang Kai. Serangan pertamanya pun dapat dihentikan oleh tinjunya Yang Kai. Hal itu pun sama sekali tidak ia duga. Yang lebih mengejutkannya lagi, serangan itu ternyata membuat lengannya kini mati rasa. Rasa-rasa habis memukul sebuah batu. Ia yang datang kembali berhasil memukul perutnya Yang Kai. Tapi karena hal itu juga, Yang Kai pun berhasil memegang lengannya dan memberikan suatu serangan balik dengan menggunakan kakinya yang membuat siswa ini pun melayang di udara. Melihat pria ini terjatuh, Yang Kai pun mengambil suatu kesempatan. Hal itu pun ia lakukan untuk mendekati dan menghajarnya tepat di pipinya, yang membuat siswa ini pun akhirnya menyerah. Dengan rendah hati, Yang Kai pun mengatakan kalau siswa itu membiarkan dirinya menang dan membantunya berdiri. Shu dan rekannya yang melihat dari balik pohon bambu pun terkejut. Ia bertanya, sebenarnya rekannya ini berada di level berapa sih? Rekannya pun mengatakan kalau ia sudah berada di lapisan level 7 dan baru-baru ini sudah belajar teknik ilmu bela diri lanjut. Mendengar itu membuat siswa Shu ini pun kesal karena temannya yang sudah berada di lapisan 7 pun dapat kalah dari Yang Kai yang berada di lapisan 4. Ia yang kesal ternyata pundaknya dipegang oleh seseorang, yaitu adalah Yang Kai. Ternyata selama ini Yang Kai pun tahu kalau siswa Shu sedang intip-intip dari balik pohon. Beberapa hari kemudian, di pagi hari, Yang Kai pun melakukan kultivasinya. Terlihatlah aura birunya kini perlahan berubah menjadi ungu.
Hal itu pun menandakan kalau kini ia sudah berada di lapisan 7 dan mulai dapat mengumpulkan inner ki yang membuatnya kini dapat belajar seni bela diri tingkat lanjut. Dan selesai part 2 kita di sini, dan kita akan membahas lanjutannya di part selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!